Yang 13 tahun periode Makkah, yang 10 tahun di Madinah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bawa catatan. Menurut teori sosiologi, ini para pemikir-pemikir barat itu, masya Allah, rambutnya gampang logrok mikir. Apa yang dibuat senjata Muhammad bisa merubah begitu dasar? Sampai tak kasih bocoran halus ya. Saya kasih sedikit saja, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Dan profesor-profesor barat itu diukur dengan kemampuannya, diukur dengan akalnya dan literatur yang mereka miliki. Bisa dilanjut? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merubah zaman jahiliyah menjadi zaman ilmu pengetahuan yang terang benderang, merubah dari yang biadab menjadi beradab. Itu yang dijadikan panglima adalah tauhid, mengesahkan Allah. Anak-anakku sekalian, kalian adalah sebagai calon-calon pemimpin masa depan. Yakinlah, kunci kesuksesan adalah Anda harus mengesahkan Allah. Yang menjadikan hidup rawat bundeli, terlalu banyak Tuhan yang lain. Kakek pangeran, sehingga terjerumus kepada keyakinan-keyakinan yang salah dan keliru. Udan ngrecek jarine Nyai Roro Kidul mantu. Mosok kebiyen mantu gak tau nyunatno. Segala sesuatu yang kita sandarkan kepada Allah akan menjadi ringan dan mudah. Unas kecil disandarkan kepada Allah, disyariati, giat dan cerdas belajar. Nek bersandar saja tapi gak sinau, itu tauhid yang gak pas, itu tawakal yang tidak pas, itu namanya frustasi. Hanya dibungkus bahasa tawakal. Kenapa? Tawakal itu harus setelah berusaha. Allahumma sholli ala Muhammad. Understand? Insya Allah sampai dengarkan ceramah Maulidin Nabi kemana-mana, baru siang ini mendengarkan keterangan kiai yang tidak ada giginya ini. Kalau ini sudah paham, saya kasih sekelumit bagaimana Imam At-Tabari menafsirkan surat Al-Qalam ayat 4 tadi. Sudah paham? Imam At-Tabari memberikan penjelasan yang tegas, cerdas dan mendasar tentang surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Yang dimaksud berbudi pekerti yang agung bermakna tata krama yang tinggi, yaitu tata krama Al-Quran yang Allah tanamkan pada jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khuluqin adzim adalah tata krama yang tinggi, yaitu tata krama Al-Quran yang Allah tanamkan pada jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
bahasa pojok kampunge ditutur bahasa pojok kampung. Rasulullah itu Al-Quran hidup. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Rawahu Muslim. Akhlak Rasul adalah Al-Quran. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena akhlak Rasul Al-Quran tidak mustahil dan tidak heran merubah zaman yang rusak menjadi zaman yang terang benderang. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang itu kalau hatinya hidup gampang menggugah orang yang hatinya mati untuk menjadi hidup. Sebaliknya kalau orang itu hatinya mati, mustahil bisa menghidupkan hati orang yang telah mati. Mubalek, nun saya nggih. Nek mubalek iku masyaallah punya kecerdasan intelektual, punya kecerdasan spiritual, atine melek. Sinyale nang Allah kuat. Insya Allah pituture yo mandi, nek ngejak nang wong yo gampang diterima, keterangane yo mlebu nang atine sing ngrungokno. Understand? Orang-orang dulu ku nek pidato ndak enak. Orang tua dulu ku nek nuturi anak ya bahasane gak nganggo sastra, gak gawe tele-tele, gak kenal syair, tapi pituture mandi. Apa sebab? Ditunjukkan. Karena hatinya bersih, ada ketulusan. Nasihat yang keluar dari orang yang berhati bersih dan tulus tidaklah sama dengan nasihat yang keluar dari orang yang berhati kotor, penuh kepentingan dan ambisi. Wong kuno-kuno benek nuturiane nak, ojo lungguh bantal nak, gak ilok. Dintel karo anake, apa? Pola ngomong iku bersih ya wonge atine bersih. Wong tua saiki dibantah lah, sopir iku mak. Wong tua ben itu anake perawan, ojo ngarepe lawang, insyaallah. Engko tamu iku balik, insyaallah. Arek saiki balik bagak. Apa sebab? Wibawa orang tua pada saat-saat sekarang mengalami pergeseran di hati anak.